Halo, kembali lagi bersama Arga di sini. Dalam video ini, saya akan sharing kepada Anda satu konsep, satu rahasia, satu pemahaman yang saya pahami dulu ketika saya masih kuliah dulu, mulai bekerja, dan ketika hidup masih pas-pasan cenderung kurang, dan setelah memahami, mempercayai, menjalani, dan menghidupi konsep ini sampai detik ini, puji Tuhan, kondisi saya semakin baik. Dulu pas-pasan cenderung kurang, sekarang bisa trading saham dengan modal cukup besar, bisa punya usaha, bisa menggaji banyak pegawai, bisa punya saham di perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan lain, dan ya jadi investor buat beberapa usaha lainnya. Jadi itu yang mau saya sharing hari ini, kayak gitu. Jadi harapan saya, apa yang saya dapat dulu waktu mahasiswa bisa Anda dapat dalam video ini, dan kehidupan Anda juga berubah ke depannya jadi jauh lebih baik, kayak gitu. Dan jadi supaya clickbait, saya membuat topik, judul dari video ini adalah cara mengubah tabungan 1 juta jadi 1 miliar. Karena memang kalau Anda lihat di YouTube memang judul-judul seperti ini yang penontonnya banyak, dan saya mau video ini pun nonton banyak, tapi saya sama sekali nggak mencoba menarik keuntungan dari Anda. Jadi saya akan usahakan AdSense, iklan di YouTube ini dihilangkan. Jadi saya nggak dapat Rp1 pun, karena saya benar-benar pengen berbagi ke Anda. Saya nggak membuat judul ini supaya rekan-rekan jadi, wah nonton, saya dapat banyak duit, dan rekan-rekan nggak mendapat apa-apa, kayak gitu. Jadi saya hanya mau berbagi di sini. Tapi mungkin bagi Anda yang sering nonton video-video saya sebelumnya, mungkin Anda beranggapan bahwa saya akan sharing tentang cara pemilihan saham, cara mengikuti bandar, cara ngikutin asing, gimana ngegoreng saham, dan lain-lain. Cuma kali ini saya akan membahas satu topik yang lebih general, lebih besar, bahkan bisa dibilang lebih penting daripada sekedar memilih saham, karena saya percaya untuk punya keuangan yang sehat, keuangan yang baik, atau istilah kerennya financial freedom, itu dibutuhkan wisdom, pengetahuan yang baik dengan cara mengelola keuangan keseluruhan. Karena keuangan tidak hanya investasi. Keuangan ada kebutuhan, memenuhi kebutuhan, mengelola penghasilan, berapa banyak yang ditabung, berapa banyak yang invest kemana, dan lain-lain. Jadi itu yang akan jadi pembahasan saya dalam video ini, bagaimana saya memanage keuangan, prioritasnya mana aja, dan mana yang paling penting untuk kita pahami, kayak gitu. Jadi ya kurang lebih ya kita akan bahas tentang financial planning. Jadi tujuan financial planning sebenarnya sangat sederhana, di mana kita belajar mengelola keuangan dari dulu hidup kita pas-pasan menjadi yang lebih baik. Tapi tentunya nggak semua orang pengen belajar financial planning. Solusi lainnya adalah dari hidup pas-pasan menjadi berdamai dengan hidup pas-pasan. Nggak ada yang salah dengan hidup pas-pasan. No problem, Anda mau berdamai, silahkan hiduplah pas-pasan. Cuman saya kenal banyak orang yang awalnya hidup pas-pasan, jadi punya hidup yang berkelimpahan, punya aset yang lebih besar, penghasilan lebih besar. Kalau ditanya enakan mana, mayoritas enakan sekarang. Walaupun ya hidup punya uang banyak juga selalu ada tantangannya sendiri. Tapi hampir semua yang saya tanya berharap enakan sekarang, kayak gitu. Jadi tujuan financial planning biasanya digambarkan yaitu merubah dari hidup pas-pasan menjadi financial freedom. Ini yang sangat banyak di-highlight orang. Kerja keras untuk mencapai financial freedom, berinvestasi untuk mencapai financial freedom, beli uang digital atau uang palsu untuk mencapai financial freedom, trading saham untuk mencapai financial freedom, dan lain-lain. Jadi financial freedom itu tema yang sangat diangkat oleh banyak penjual produk-produk keuangan.
supaya financial freedom. Kayak gitu, atau motivator-motivator. Jadi pertanyaannya, financial freedom itu apa sih? Jujur, cerita dikit, beberapa tahun yang lalu saya sempat diundang di seminar yang diadakan salah satu kampus besar di Indonesia. Saya diundang dan temanya adalah bagaimana mencapai financial freedom di usia muda. Kayak gitu, dan pada saat itu ketika sesi tanya jawab saya ditanya, menurut Pak Arga financial freedom itu apa ya? Dan jujur pada saat itu gitu saya nggak tahu ya, maaf, kayak gitu. Cukup malu-maluin sih memang. Saya nggak tahu, maaf. Untungnya salah satu pembicara lain adalah penulis buku terkenal yang beliau paham apa itu financial freedom. Jadi versi beliau, karena pada detik itu saya nggak tahu, versi beliau financial freedom adalah punya cukup uang, punya passive income yang cukup besar, punya aset yang cukup besar, supaya Anda nggak perlu ngapa-ngapain lagi dalam hidup, uang Anda udah cukup. Kalau mulai hari ini Anda memutuskan untuk mager, malas gerak seumur hidup sampai Anda mati, uang Anda cukup, itulah financial freedom. Jadi financial freedom selalu berhubungan dengan punya duit yang sangat banyak atau punya passive income sangat banyak. Jadi konsep financial freedom itu sangat menjual bagi mereka yang udah malas kerja, stres di kantor dan lain-lain, bilang udah beli uang palsu aja biar punya financial freedom. Udah tabung di reksadana aja biar punya financial freedom, biar punya passive income dan lain-lain. Bahkan ya ada yang positif menawarkan dengan tulus, ada yang menggunakan istilah financial freedom buat penipuan. Udah invest di gua aja sebulan untungnya 10%, jadi lu financial freedom, nggak usah kerja. Kayak gitu. Karena ini sedang ngomong punya passive income yang sangat besar dan atau punya tabungan yang sangat besar. Beberapa dari kita sudah lahir seperti itu, ya puji Tuhan. Lahir dari keluarga berada dan lain, udah financial freedom. Gue mau mager terus, mau ngegunting kuku seumur hidup juga, gue udah duit gue udah cukup, ya gue syukuri. Cuma saya bukan seperti itu. Saya percaya mayoritas yang nonton ini juga bukan seperti itu. Kita mulai dari hidup pas-pasan, mencoba mengejar financial freedom. Cuma sayangnya, saya nggak suka dengan konsep financial freedom. Saya akan ajarkan setelahnya. Sayangnya, kenapa? Karena financial freedom nggak mengajarkan kita apa-apa untuk mencapainya. Pengen financial freedom. Bahkan kalau tujuan hidup adalah nggak mau ngapa-ngapain, menurut saya mati aja. Kayak gitu. Pengen punya cukup duit supaya nggak perlu ngapa-ngapain, ya mati aja sih. Kalau saya jadi Tuhan itu kayak request gitu. Wah, ini orang udah financial freedom, udah cuma goleran tiap hari kayak gitu, kayak saya jadi Tuhan, ini kayaknya udah minta dipanggil nih orang kayak gitu. Udah minta dipanggil, ya jemput aja gitu. Karena udah freedom, kok udah nggak mau ngapa-ngapain di hidup. Dan satu hal lagi, saya kenal banyak orang kaya dan orang yang menurut saya sangat kaya. Nggak satu orang pun kerjanya goleran, rebahan, dan lain-lain, nggak ngapa-ngapain karena dia udah financial freedom. Saya yakin aset, passive income, dan keuntungan dia udah bisa membuat dia rebahan seumur hidup sampai dipanggil. Cuma nggak satu pun saya menemukan itu. Jadi menurut saya financial freedom itu semi-semi agak sesat gitu. Membuat orang punya image salah, jadi tidak mengelola keuangan dengan baik, bahkan berinvestasi atau nyimpen duit untuk hal-hal gila yang ujungnya merugikan dia, malah tambah susah hidupnya. Jadi saya lebih senang konsep yang saya pernah sebut di video sebelumnya, konsep hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, karena hidup yang berkelimpahan itu bisa Anda capai hari ini. Bisa Anda usahakan minggu depan. Hidup rebahan sampai mati, mungkin Anda bekerja 20 tahun lagi pun belum tercapai. Tapi hidup yang berkelimpahan bisa Anda capai. Dan itulah rahasia yang saya pelajari dulu waktu kuliah. Ketika pas-pasan belajar hidup berkelimpahan. Karena itu bisa dicapai. Saya akan jelaskan dari basicnya. Apa itu hidup berkelimpahan? Menurut saya, hidup berkelimpahan ya kayak kayak anak ini punya air sampai tumpah-tumpah. Itulah hidup berkelimpahan. More than enough. Karena more than enough nggak sedang berbicara rupiah. Orang punya 10.000, 10 juta, 10 M, bisa itu cukup, lebih dari cukup,
bisa kurang, tergantung orangnya. More than enough. Saya punya uang 1 juta bisa mencukupi. Oh, udah cukup 1 juta juga, bahkan lebih. Kelebihan nih uang, bingung mau diapain. Punya uang 1 juta. Ada orang punya uang 10 M bisa nggak? Aduh gila, mepet banget ya duit gua, cuma segini kayak gitu. Bisa. Jadi kalau ngomong financial freedom sama-sama nggak, mungkin yang berkelimpahan ini lebih mendekati financial freedom yang punya 1 juta daripada yang punya 10 M. Jadi kita bahas step by step. Jadi menurut saya tujuan financial planning adalah supaya kita memiliki hidup yang more than enough, lebih dari cukup. Saya akan bahas dari titik paling dasar. Apa itu hidup berkelimpahan? Dan saya hidup berkelimpahan adalah punya penghasilan segini, punya kebutuhan dasar segini. Kebutuhan dasar itu ya sekolah anak, makan, minum, cicilan rumah, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang harus Anda penuhi untuk bisa bertahan hidup dan punya lifestyle, biaya lifestyle segini. Lifestyle atau gaya hidup ya ke mall, Anda tetap hidup walaupun nggak ke mall. Beli mobil lebih bagus, Anda tetap hidup pakai mobil lama Anda. Punya baju lebih bagus, punya jam tangan puluhan juta, ratusan juta, ratusan ribu, semua itu bisa lifestyle. Kayak gitu. Punya HP keluaran terbaru itu masuk lifestyle. Punya HP mungkin kebutuhan dasar, tapi HP keluaran terbaru itu lifestyle. Jadi menurut saya hidup berkelimpahan adalah punya penghasilan segini, punya kebutuhan dasar segini, punya biaya lifestyle segini. Lanjut. Jadi kalau Anda punya perhitungan seperti itu, berarti Anda punya kelimpahan. Segininya adalah kelimpahannya. Hidup yang berkelimpahan. Jadi, kalau Anda punya penghasilan 10 juta, 10 M, 15 juta, 5 juta, atau 1 juta, ini ujungnya cuma masuk jadi penghasilan. Nggak ngomong rupiah. Anggaplah Anda punya penghasilan 10 juta, kebutuhan dasar Anda 7 juta, lifestyle Anda 1 juta, Anda punya kelimpahan 2 juta. Anda langsung hidup berkelimpahan. Otomatis. Jadi, mengatur kebutuhan dasar, membatasi lifestyle, sisanya kelimpahan. Dan ini hidup yang berkelimpahan. Terus hidup pas-pasan gimana? Hidup pas-pasan itu punya penghasilan, bisa penghasilannya sama, 10 juta. Punya kebutuhan dasar 8 juta, punya lifestyle 2 juta. Itu adalah hidup pas-pasan. Pas ada penghasilan, pas ada pengeluaran. Pas punya duit, pas butuh duit. Itulah hidup pas-pasan. Ada hidup berkelimpahan, ada hidup pas-pasan. Ini nggak lagi ngomong rupiah dan penghasilan Anda. Karena sama aja. Jadi, gimana kita bertransformasi dari hidup pas-pasan ke kelimpahan? Hal paling yang dipikirkan orang adalah cari tambahan penghasilan. Bekerja lebih keras. Lembur. Cari kerjaan tambahan, cari masukan tambahan, dan lain-lain. Itu salah satu solusi. Tambahan penghasilan. Supaya kalau ada penghasilan sebelumnya segini, tambahan segini Anda punya kelimpahan. Oke, lanjut. Atau hal lain yang bisa dilakukan untuk beralih dari hidup pas-pasan dan kelimpahan, kalau Anda bisa punya tambahan penghasilan, good, lakukan itu. Kayak gitu. Atau kalau, waduh saya belum kepikir nih gimana bisa punya tambahan penghasilan bulanan atau tahunan. Anda bisa melakukan audit kebutuhan dasar, audit gaya hidup. Karena supaya bisa kelimpahan kuncinya cuma 2. Punya peningkatan penghasilan atau penurunan pengeluaran. Matematika sederhana. Anak kelas 1 SD udah tahu harusnya ini. Saya cuma gambarkan supaya Anda lebih paham, lebih jelas. Audit gaya hidup, kurangi gaya hidup, kurangi biaya, kurangi ke mall, kurangi ngafe atau apapun. Audit kebutuhan dasar, yang nggak butuh-butuh banget, yang bukan kebutuhan dasar di remove, di efisiensi. Anda otomatis beralih dari pas-pasan ke kelimpahan. Sesimpel itu kok. Anda mau hidup berkelimpahan. Kalau financial freedom kan panjang, semua dimulai dari kelimpahan.
Orang yang financial freedom itu punya kelimpahan. Jadi Anda fokus ke kelimpahan dulu aja. Ini bukan soal rupiah. Jadi, financial planning, mengatur finansial demi mencapai hidup yang berkelimpahan, financial freedom, itu adalah poinnya adalah bagaimana kita memanage kelimpahan ini. Dan rahasia yang saya dapat beberapa tahun lalu, yang menurut saya merubah yang saya ceritakan di awal adalah, saya sadar, saya dikasih tahu bahwa saya harus memiliki tujuan untuk kelimpahan yang saya miliki. Kelimpahan saya mungkin cuma 50.000 sebulan. Tapi saya harus tujuan. Karena planning itu financial planning hanya bisa ngurus ini. Atau ngaudit ini. Cuma itu kok. Anda kalau kelimpahan Anda 50.000 sebulan, ya planning. Anda harus punya perencanaan 50.000 itu mau diapain. Mau ditabungkah, mau diinvestasikan mau dinikmatikah, terserah. Tapi itu Anda harus punya tujuan untuk kelimpahan Anda. Saya harus punya tujuan untuk kelimpahan yang saya miliki. Sampai detik ini, saya selalu berharap punya penghasilan lebih, pendapatan lebih. Kenapa? Karena saya udah punya tujuan. Saya mau ini, saya mau ini. Kalau saya punya kelimpahan, saya mau ngasih ini dan lain-lain. Karena misalnya, lanjut. Jadi tujuannya, misalnya tujuan dari kelimpahan, misalnya menabung. Anda punya tujuan dulu. Anda ngaudit penghasilan, punya kerjaan tambahan, ngaudit pengeluaran atau punya penghasilan lebih. Kenapa Anda melakukan itu? Karena Anda punya tujuan. Tujuannya apa? Ini beberapa contoh. Tujuannya bisa untuk menabung. Saya pengen punya tabungan. Tabungan saya sekarang di bank cuma 1 juta. Saya punya tujuan di akhir tahun jadi 10 juta. Itu tujuan. Tujuan dari kelimpahan Anda adalah punya tabungan 10 juta. Anda harus punya tujuan dulu sebelum melakukan yang lain. Sebelum capek-capek ngaudit penghasilan, sebelum capek-capek meningkatkan pengeluaran, milikilah tujuan dulu. Bisa tujuannya mengupgrade diri. Teman-teman di kantor bahasa Inggrisnya udah lancar, saya belum lancar. Saya pengen les bahasa Inggris. Itu tujuan. Atau saya mau melunasi hutang. Saya hutang mobil saya pengen saya lunasi biar kedepannya bisa ada uang lebih buat yang lain. Itu tujuan. Atau mau investasi saham, investasi emas, investasi properti, itu juga nanti kita akan bahas. Atau nolong orang lain. Saya tipenya senang menolong. Selama ini saya cuma punya uang 50.000 buat nolong orang lain. Sekarang saya mau mulai bulan depan, saya mau nolong 200.000. Itu tujuan. Atau ngasih zakat, ngasih persembahan buat yang beragama, yang dekat sama Tuhan bisa melakukan ini. Atau seringkali kalau kita nggak punya tujuan ini, akhirnya pada tujuannya meningkatkan gaya hidup atau pengeluaran Anda. Itulah pentingnya punya tujuan. Karena jika saya tidak memiliki tujuan untuk kelimpahan, maka dalam sekejap kelimpahan akan berubah jadi gaya hidup saya. Itu yang terjadi di mayoritas orang yang saya kenal yang hidupnya pas-pasan terus. Penghasilannya gede tapi hidupnya pas-pasan. Karena dia nggak punya tujuan. Apalagi yang masih bujangan, yang masih single, yang masih ini punya penghasilan besar, habis terus. Karena dia nggak punya tujuan. Dia nggak punya rumah, karena dia nggak pernah punya tujuan punya rumah. Sementara yang udah berkeluarga biasa udah kepepet kan, kepepet. Jadi harus punya tujuan, harus punya rumah, harus punya mobil. Seringkali orang yang udah berkeluarga pengeluarannya lebih besar, lebih makmur daripada yang belum berkeluarga. Jadi itu hal pertama yang mau saya sharing di sini adalah kalau saya tidak memiliki tujuan untuk kelimpahan, maka dalam sekejap kelimpahan akan berubah jadi gaya hidup saya. Karena nggak punya tujuan dari kelimpahan, nggak punya tujuan dari kelimpahan, nggak ada financial planning, nggak ada rencana mau nabung, mau upgrade diri, mau lunasi hutang dan lain-lain, ujungnya kelimpahan ini langsung berubah jadi gini.
jadi gini tujuannya. Udah habis. Penghasilan nambah, ini nambah, habis. Hidup pas-pasan lagi. Kayak gitu. Oke, itu poin pertama yang saya ajarkan. Yang saya mau sharing di video ini pertama adalah kalau Anda nggak punya, jika Anda tidak memiliki tujuan untuk kelimpahan, maka dalam sekejap kelimpahan Anda berubah jadi gaya hidup Anda. Punya uang lebih nih, ya udah beliin HP baru. Punya uang lebih, ya udah kita jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Nggak ada yang salah dengan punya HP baru, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Saya pun nggak salah. Tapi pastikan, saran saya pastikan Anda punya planning dulu. Anda pengen apa sih? Kalau tujuan dari kelimpahan Anda jalan-jalan, go ahead. Ya udah, saya mau jalan-jalan. Visi saya mau keliling dunia, ya udah silakan. Anda nggak akan kesel dong kalau visi Anda punya keliling dunia, Anda nggak punya rumah, pengennya keliling dunia. Nggak masalah. Yang pasti Anda punya tujuan dulu. Karena uang yang nggak ada tujuan, nggak ada visinya akan cepat habis, akan cepat hilang. Itu saran saya pertama. Oke, sini. Tadi slide-nya kemana-mana. Sekarang jadi ini. Sekarang kita ngomong financial planning. Financial planning, kalau nggak ada kelimpahan, nggak ada financial planning. Gimana? Anggap saya mau punya tujuan. Apa yang diprioritaskan nih? Saya udah punya kelimpahan saat ini, atau saya mau mengaudit pengeluaran, atau punya penghasilan lebih. Saya punya kelimpahan, saya mau buat financial planning. Saya mau berencana akan kelimpahan ini, supaya nggak habis pakai gaya hidup. Terus prioritasnya apa? Saya akan sharing prioritas yang saya miliki. Anda nggak harus ikut prioritas ini, cuma ini yang saya gunakan. Prioritas pertama adalah pajak. Itu udah aturan pemerintah. Bukan saya yang nyuruh, ini pemerintah yang ngurus. Nyuruh. Pertama ya bayar pajak. Pajak kan pajak penghasilan. Pemerintah nggak peduli pengeluaran Anda. Kalau Anda punya penghasilan segini, dianggap di atas itu punya penghasilan 50 juta, Anda harus bayar pajak sekian dan lain-lain. Itu pajak. Kedua, prioritas dari kelimpahan yang saya miliki adalah memberi, giving. Ini mungkin nggak nyambung sama semua teori financial planning yang katanya dulu investasi dulu, nabung dulu, asuransi dulu, dan lain-lain. Cuma menurut saya, pajak udah nggak bisa diganggu gugat. Cuma menurut saya tujuan pertama dari kelimpahan adalah giving, memberi. Kenapa? Oh iya, ada beberapa jenis memberi. Ada kalau yang beragama kayak gitu, memberi bisa memberi ya untuk keagamaan lah. Kayak gitu, Muslim ada zakat, kalau saya Kristen ada persembahan, ada perpuluhan, dan puji Tuhan di agama saya diajarkan bahwa kalau udah punya penghasilan 10% harus dikembalikan, bahkan bukan diberikan, dikembalikan ke Tuhan, ke gereja, kemana terserah. Tapi untuk Tuhan. Udah itu setiap minggu kalau ke gereja ngasih persembahan, ngasih uang, ngasih kelebihan. Jadi kita memberi. Giving itu persembahan, perpuluhan itu mengembalikan. Tapi intinya di luar kebutuhan dasar, lifestyle, kelimpahannya harus dikasihkan dulu. Nanti saya cerita kenapa menurut saya ini paling penting dan saya taruh di pertama. Ada prioritas kelimpahan juga, memberi. Kalau saya nggak beragama, ini nggak ada, silahkan. Saya nggak mau, bukan ngajarin agama di sini. Bisa memberi juga, memberi ke yang sulit, yang susah. Ada pengemis, kasih duit. Ada tetangga kelaparan, kasih sembako. Ada ini kekurangan kerja dan lain-lain. Jadi memberi ke yang miskin. Kalau kita memberi ke yang miskin, ya ini ya udah gitu untuk menghidupi mereka. Ada yang tergerak kayak gitu, memberi ke yang miskin. Ada juga saya bukan orang yang terlalu suka, ya bukan saya saya nggak tergerak untuk banyak memberi ke yang miskin. Karena ya udah yang lain banyak yang tergerak, saya nggak tergerak untuk memberi ke yang miskin. Kayak gitu. Jadi saya lebih tergerak untuk, kalau rekan-rekan follow Instagram kami, Telegram kami, adalah memberi untuk mendatangkan perubahan kehidupan.
Karena menurut saya itu jauh lebih jauh lebih kelihatan hasilnya. Maksudnya mendatangkan kehidupan itu apa? Mendatangkan perubahan kehidupan itu apa? Yaitu misalnya, saya memberi untuk nyekolahin anak. Kalau enggak, dia akan putus sekolah. Kalau enggak, dia akan putus sekolah. Jadi saya daripada ini, saya bayarin sekolahnya supaya dia bisa sekolah, bisa kerja lebih baik, dan bisa menghidupi keluarganya, punya kelimpahan. Hidupnya punya kelimpahan. Atau ini salah satu proyek yang kami bekerja sama, merubah tanah yang ini di Kupang, di Nusa Tenggara Timur sana, tanah yang gersang menjadi tanah pertanian dengan membuat sumur, membuat fasilitas air, dan lain-lain. Menurut saya itu lebih worth it investasinya daripada memberi yang susah. Cuma itu panggilan hati masing-masing. Saya suka memberi untuk mendatangkan kehidupan. Pengemis di jalan jarang saya kasih. Apalagi aduh, ini kayaknya nggak susah-susah banget, dia cuma malas doang, saya nggak kasih. Walaupun dia miskin, saya tahu. Kayak gitu. Lanjut. Pertanyaannya, kenapa menurut saya ngasih orang itu sangat penting? Kenapa? Karena ini menurut saya prinsip yang saya pegang. Hanya orang yang merasa cukup yang bisa memberi. Anda nggak akan pernah ngasih ke siapa-siapa kalau hidup Anda merasa kurang. Jadi hanya orang yang merasa cukup yang bisa memberi. Kalau tidak bisa memberi, berarti tidak pernah merasa cukup. Aduh, saya nggak punya duit. Gaji 50 juta sebulan, tapi saya nggak punya serupiah pun untuk dikasih ke orang. Karena dia nggak merasa cukup. Jadi hanya orang yang bisa merasa cukup yang memberi. Merasa cukup itu skill, Anda harus memutuskan. Udah cukup. Penghasilan saya 50 juta. Pengeluaran saya cukup 40 juta. Itu cukup. Sebulan pengeluaran saya cukup 40 juta. Itu harus merasa cukup. Kalau dia bisa merasa cukup, dia bisa memberi 10 juta. Sama orang yang gajinya 1 juta, saya merasa cukup pengeluaran saya 800 ribu. 200 ribunya bisa dia kasihkan. Jadi memberi itu butuh skill merasa cukup. Kalau orang yang bisa merasa cukup, hanya orang yang bisa merasa cukup yang bisa memberi. Kalau nggak bisa memberi, berarti nggak pernah merasa cukup. Kalau tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bisa kelimpahan. Balik ke tadi kan, habis. Jadi menurut saya memberi ini sangat penting karena ini melatih kita merasa cukup. Karena kunci dari hidup yang berkelimpahan pertama adalah merasa cukup. Cukup segini supaya sisanya bisa masuk financial planning. Bisa dikasih, bisa diinvestasikan, bisa ditabung, dan lain-lain. Itu pertama. Jadi kenapa saya masukkan ini prioritas? Saya nggak bilang dari 10 juta kelimpahan Anda sebulan, 9 jutanya dikasih ke orang, nggak harus. Itu sesuai dengan Anda tergerak berapa memberi. Cuma menurut saya memberi ini sangat penting. Ada memberi, terserah. Saya mau memberi ke agamaan boleh, ke orang susah boleh, atau memberi orang-orang yang pengen berubah kehidupannya, itu terserah Anda. Dan saya dengar ini dari salah satu konglomerat, dan sejak saya dengar, saya lihat dan saya buktikan sendiri bahwa ada konglomerat itu pernah bilang, saya tidak pernah melihat orang yang banyak memberi hidupnya susah. Ini benar banget yang saya lihat. Orang yang kerjanya ngasih, nyumbang, ngasih makan orang susah, hidupnya susah, nggak pernah kelihatan, nggak pernah ada yang saya lihat. Saya pernah ketemu orang yang lulusan luar negeri hidupnya susah. Yang IPK-nya tinggi hidupnya susah. Yang orang tuanya kaya raya hidupnya susah, saya sering ketemu. Tapi saya nggak pernah ketemu orang yang banyak memberi hidupnya susah. Ini saya lihat banget. Anda bisa mulai lihat dari detik ini. Anda bisa mulai lihat dari detik ini. Anda lihat mungkin di sekitar Anda ada orang yang banyak memberi, suka amal dan lain-lain. Anda lihat hidupnya, apakah hidupnya susah atau enggak. Ini prioritas pertama yang saya pelajari. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya dari kelimpahan, prioritas kedua adalah menabung. Bukan invest.
menabung kayak gitu. Menabung itu prioritas dari kelimpahan, yaitu ya simple. Menabung itu Anda punya kelebihan, Anda tabung di bank. Tapi bank bunganya kecil dan lain-lain. Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi prioritas kedua adalah menabung. Menabung itu taruh uang di bank, ya di bank lah ya, jangan di bawah bantal, di bawah kasur, di bank. Kayak gitu. Banyak yang bilang menabung itu nggak efektif, kalah sama inflasi dan lain-lain. Menabung tujuannya bukan buat itu. Banyak orang nggak mau tabungan, semua diinvestasiin kayak gitu. Menabung itu tujuan menabung bukan untuk mengalahkan inflasi atau supaya bisa cepat kaya. Jangan nabung kalau pengen cepat kaya. Ini tujuannya bukan itu. Tujuan utama menabung adalah memiliki simpanan uang untuk kondisi-kondisi yang tidak terprediksi. Tujuan lainnya supaya memiliki uang ketika ada peluang investasi menarik di masa yang akan datang. Contohnya, tahun lalu, tahun 2020, ada pandemik di mana tiba-tiba semua orang harus di rumah aja. Banyak orang yang nggak punya tabungan, tiba-tiba nggak punya penghasilan, dia harus jual rumah, jual mobil, dan lain-lain. Dia rugi lebih banyak dari sekedar inflasi karena dia nggak punya tabungan. Menurut saya tabungan itu sangat penting. Seberapa besar itu hitungan masing-masing, cuma tabungan itu penting. Dan jangan, wah nanti kalah sama inflasi, nanti gua nggak kapan kayanya nih kalau nabung, harus dibeliin uang palsu dan lain-lain. Nggak usah, itu next, itu prioritas selanjutnya. Yang penting ada menabung, punya tabungan dulu, punya dana cadangan dulu, supaya apa-apa ada nggak langsung stres, nggak langsung depresi, nggak langsung jual aset dan lain-lain. Miliki tabungan. Tabungan bisa dikonversi jadi deposito atau surat utang negara. Kalau bisa dijamin liquid, Anda bisa beli surat utang negara. Sampai situ aja. Jangan jadi reksadana segala macam yang mungkin berkurang. Jangan seperti itu. Oke, jadi tujuan menabung bukan mengalahkan inflasi. Jadi supaya Anda punya uang lebih. Bahkan saya menabung kadang-kadang untuk sengaja disimpan karena saya belum lihat. Saya bingung nih uang saya ini mau diapain. Belum ada peluang investasi menarik. Belum ada saham bagus yang layak dibeli, ditambah modal. Saya taruh di tabungan aja. Dan satu hal lagi, prinsip lain yang saya pegang. Ketika orang melihat Anda punya mobil bagus, rumah besar, orang akan menganggap Anda kaya. Good, nggak salah jadi orang kaya. Nggak salah punya mobil bagus, punya rumah besar. Cuma saya punya quotes kayak gini. Ketika orang melihat Anda punya mobil bagus dan rumah besar, orang akan menganggap Anda kaya. Tapi Anda hanya akan merasa kaya kalau Anda punya tabungan banyak dan penghasilan besar. Punya mobil mewah itu nggak membuat Anda merasa kaya. Orang melihat Anda kaya. Kalau Anda pengen pendapat orang, yes, punya mobil mewah, orang akan menganggap Anda kaya. Cuma sebagai pemilik, yang Anda rasakan adalah kalau ke baret mahal, takut dicuri, servisnya mahal. Sebagai pemilik, Anda itu jadi pengeluaran besar. Punya rumah besar juga kayak gitu. Punya rumah besar, punya ini. Jadi mungkin di awal Anda merasa kaya, punya barang mewah. Cuma setelahnya Anda nggak jadi merasa kaya. Jadi kalau Anda mau merasa kaya, Anda harus punya tabungan banyak atau penghasilan besar. Jadi punya cash, bukan punya barang. Punya cash yang liquid, yang bisa dicairkan menjadi apapun, bisa dibeli mobil mewah. Cuma gue nggak mau, gue lebih prefer punya uangnya aja. Orang mungkin nggak menganggap saya kaya, Anda kaya, tapi Anda merasa diri Anda kaya karena Anda tahu itu mobil mewah bisa saya beli kok, cuma saya nggak mau. Ini ya pemahaman saya, Anda boleh setuju boleh nggak. Jadi ketika orang melihat Anda punya mobil bagus dan rumah besar, orang akan menganggap Anda kaya. Tetapi Anda hanya akan merasa kaya kalau Anda punya tabungan banyak atau penghasilan besar. Itu prioritas kedua. Pertama memberi, kedua menabung. Ketiga baru investasi. Jadi prioritas dalam kelimpahan yang ketiga adalah investasi. Definisi investasi menurut saya paling sederhana adalah menggunakan uang dari kelimpahan saat ini
untuk mendapat kelimpahan di masa depan. Uangnya nggak saya kasihkan ke orang, nggak saya tabung, tapi saya gunakan sekarang untuk punya kelimpahan di masa depan. Lebihnya bulan ini, cuma saya usahakan supaya jadi lebih bulan depan. Kayak gitu. Jadi menurut saya ada 4 level investasi. Ini juga berhubungan dengan prioritas. Pertama adalah investasi untuk diri sendiri. Kedua, investasi untuk bisnis sendiri. Ketiga, investasi untuk bisnis partner. Keempat, investasi untuk orang lain. Diri sendiri, bisnis partner, atau bisnis orang lain. Kayak gitu. Nanti saya contohin satu persatu. Dan kontrol, kalau kita ini kontrol terhadap return investasi itu paling kecil kontrolnya adalah kontrol bisnis orang lain. Ini paling kecil kontrolnya. Ya, beli saham itu kita invest di bisnis orang lain. Atau teman punya toko, kita taruh duit berharap balik. Kita nggak punya kendali toko itu bisnis orang lain. Ada bisnis partner, ini kontrolnya lebih besar. Bisnis sendiri itu lebih besar lagi, untuk diri sendiri kontrolnya lebih besar. Resiko terhadap investasi, resiko terbesar tentu investasi bisnis orang lain. Kita nggak bisa ngendalin apa-apa di bisnisnya. Atau bisnis partner, paling kecil resikonya adalah bisnis sendiri. Jadi ini standarnya. Ini untuk diri sendiri, bisnis sendiri, karena resikonya juga untuk diri sendiri paling kecil. Jadi ini harus jadi prioritas. Saya akan gambarkan satu persatu. Apa itu investasi untuk diri sendiri? Anggap kita udah punya uang, ada kelebihan 5 juta, 1 juta dikasihkan, 1 juta ditabung, masih lebih 3 juta lagi. Kayak gitu. Dan investasi untuk diri sendiri tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan kita di masa yang akan datang. Seperti saya bilang. Misalnya investasi buat diri sendiri, Anda pekerja kantoran, di kantor Anda untuk naik jabatan harus S2, Anda cuma S1. Itu investasi buat diri sendiri. Anda ngambil S2 supaya bisa naik jabatan. Anda menggunakan uang kelimpahan Anda sekarang untuk daftar S2, berharap nanti Anda naik jabatan dapat penghasilan lebih. Itu investasi buat diri sendiri. Untuk meningkatkan produktivitas atau penghasilan kita. Atau ya misalnya baca buku supaya bisa mengatur keuangan lebih baik. Mengatur waktu lebih baik. Ikut seminar, dan lain-lain. Les bahasa, les akuntansi, les perpajakan, nambahin skill. Jadi fokus ke peningkatan skill, produktivitas, dan kesehatan, dan lain-lain. Terus bisa membeli buku, membeli kuota edukasi. Sekarang banyak edukasi gratis di YouTube, Anda bisa beli kuota. Bisa ikut seminar, bisa sekolah ke level yang lebih tinggi, dan lain-lain. Ini tujuan investasi untuk diri sendiri. Seperti itu. Ini menurut saya prioritas pertama. Kalau Anda ada yang bisa Anda upgrade di diri Anda, upgrade dulu diri Anda. Kalau Anda yakin itu menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Orang tua saya selalu ngajarin, belajar itu nggak pernah rugi. Kalau Anda mau belajar, mengupgrade, nggak pernah rugi. Pasti ada gunanya. Kayak gitu. Jadi fokus meningkatkan kualitas diri Anda. Kalau saya pribadi, saya berinvest buat diri sendiri. Misalnya mencari ide atau pengetahuan baru. Cari ide, belajar something, belajar ini. Itu invest buat diri saya. Atau misalnya saya ini buat YouTube, cuma ngomongnya balelol kan, nggak jelas. Jadi misalnya saya pengen kalau saya punya waktu saya belajar public speaking, ngomongnya terarah, terencana, nggak salah-salah, nggak tukar-tukar. Itu investasi buat diri sendiri. Berharap ya mudah-mudahan YouTube saya nonton tambah banyak, kayak gitu. Atau belajar psikologis untuk meningkatkan kualitas trading. Ini yang saya lakukan beberapa tahun lalu dalam trading. Saya belajar psikologi, saya belajar
pola pikir manusia, cara otak manusia berfungsi, dan lain-lain, supaya bisa trading yang lebih baik. Supaya bisa mengambil keputusan trading yang lebih baik. Karena menurut saya itu penting. Saya mengelola trading, mental, karena seringkali analisanya udah oke, jantungnya nggak cukup kuat, atau mentalnya udah kalah duluan, udah cut loss duluan sebelum digoreng sama bandar, dan lain-lain. Jadi saya belajar psikologi. Itu mengupgrade diri sendiri. Itu saya lakukan beberapa tahun lalu. Atau menjaga kesehatan fisik. Di zaman pandemik gini saya sadar kalau sakit itu mahal. Kena COVID itu mahal. Kita nggak usah ngomong meninggal, ke rumah sakit mahal lah. Nggak kerja beberapa bulan, beberapa minggu, pemulihan dan lain. Jadi menjaga kesehatan fisik itu investasi diri sendiri. Atau membangun relasi baru. Saya paling malas kadang-kadang, cuman saya ini invest buat diri sendiri. Kenal orang-orang dengan bisnis yang berbeda, dengan mindset berbeda. Ini seringkali ngasih ide dan pengetahuan baru. Ini jadi prioritas investasi saya. Ada yang membutuhkan uang, ada yang enggak, tapi ini selalu prioritas. Oke, kadang-kadang setelah itu terjadi, atau enggak selalu, enggak setiap bulan saya ada seminar yang mau saya ikuti, ada ini enggak setiap bulan, ada. Bisa investasi untuk bisnis atau pekerjaan sendiri, kalau punya. Tujuan untuk meningkatkan penghasilan bulanan sampai tahunan. Investasi untuk pengembangan bisnis yang dijalankan, investasi untuk meningkatkan jabatan atau gaji di perusahaan yang tempat kita bekerja. Ini mirip ke yang pertama tadi. Kayak gitu, misalnya Anda punya toko online. Toko online-nya dirapihin mungkin. Dirapihin, bayar desain grafis dan lain-lain supaya bisa meningkatkan penghasilan bulanan atau tahunan. Atau Anda punya restonya digedein. Itu investasi buat bisnis dan pekerjaan sendiri. Kayak gitu. Ini juga prioritas kayak gitu. Kalau saya di sini misalnya saya karena bisnisnya adalah misalnya trading saham, salah satu bisnis saya adalah trading saham, ya saya nambahin modal. Modal trading sahamnya ditambahin. Misalnya dulunya 100 juta jadi 110 juta. Supaya apa? Supaya saya dapat profit trading saya pun bisa lebih besar secara rupiah, menginvestasikan uang saya, kelimpahan saya sekarang untuk kelimpahan masa depan. Atau kalau di kantor misalnya kita butuh banyak komputer, butuh banyak server untuk memproses data, menganalisa, misalnya beli komputer baru yang lebih powerful. Kalau ada project yang dibutuhkan komputer baru ya kita beli, itu invest untuk menghasilkan lebih banyak. Atau misalnya di CTS meng-hire analis baru untuk memperdalam riset. Beberapa riset kayak riset blusuk investing itu masih agak lambat karena kurang tenaga analis. Bisa meng-hire, itu invest. Kalau ada yang cocok, saya dengan senang hati meng-hire. Kayak gitu. Atau memperbesarkan kapasitas kantor dan lain-lain. Ini prioritas ketiga. Pertama adalah diri sendiri. Ini kedua. Pertama diri sendiri, kedua adalah bisnis pekerjaan sendiri. Atau investasi bisnis orang lain, contohnya saham misalnya. Membeli saham dalam jangka panjang untuk dengan tujuan utama mendapatkan dividen. Beli saham buat dapat dividen. Anda kalau beli saham BCA, Anda cuma dapat dividen. Misalnya untuk ini beli saham BCA, Anda nggak boleh ngatur-ngatur BCA ngapain, Anda nggak boleh ke cabangnya ngambil mobil BCA, ngambil aset dan lain-lain, enggak. Ini bisnis orang lain, bukan Anda ya. Anda cuma pemegang sahamnya aja dalam jumlah kecil, cuma berharap dapat dividen. Ini kita tidak memiliki kendali terhadap arah perusahaan dan keputusan untuk membagikan dividen. Kita bisa juga mendapatkan keuntungan dari capital gain. Ini bonusnya kalau saham, bisa Anda tujuannya dapat dividen, tapi juga dapat capital gain. Beli di 5.000 jadi 6.000, udah dapat dividen, harganya naik, ya ini rezeki tambahan kalau Anda bisnis orang lain. Cuma Anda nggak punya kendali. Tiba-tiba BCA ini mau tutup pun Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu resikonya. Semakin sedikit kontrol Anda, semakin sedikit kendali Anda. Nah, semakin sedikit kontrol Anda, semakin besar resikonya. Anda juga nggak bisa mutusin harus bagi dividen. Kayak gitu. Selanjutnya, tujuan investasi adalah peningkatan future value. Jadi ada untuk ini invest di bisnis orang dengan investasi dengan tujuan future value.
Future value itu Anda nggak mengharapkan penghasilan bulanan Anda tambah, penghasilan mingguan Anda tambah, penghasilan tahunan Anda tambah. Anda mengharapkan barang yang Anda beli tahun ini, 10 tahun lagi harganya udah besar. Itu future value. Nggak usah ngasih dividen. Ada investasi dengan tujuan, ini prioritas terakhir, di mana tidak mengharapkan penghasilan rutin dari investasi yang kita lakukan. Saya nggak berharap dapat dividen, tapi saya berharap 5 tahun lagi, saya beli 1.000, dia udah 7.000. Itu harapan saya. Dia nggak usah ngasih saya apa-apa 5 tahun ini. Tapi saya pengen 7 tahun lagi bisa saya jual 7.000. Jadi untuk dijual lagi. Ini jadi tidak mengharapkan penghasilan rutin dari investasi yang kita lakukan, potensi dari peningkatan nilai di masa yang akan datang, dan likuiditas sangat penting. Oh, ini sangat penting. Jadi Anda harus yakin, Anda beli tahun ini, jual 10 tahun lagi misalnya. Anda harus yakin 10 tahun lagi masih ada yang mau beli. Ini diperlukan perencanaan waktu investasi yang jelas. Jadi kalau Anda mau beli tanah di ujung dunia sana, jangan berharap setahun lagi laku. Oh, saya invest setahun beli tanah di lembah entah di mana gitu. Saya berharap future value. Tanahnya nggak ngasilin apa-apa, tapi Anda harap jual lagi ke orang lain. Tapi kalau tanah di lembah, punya waktu setahun itu nggak cukup. Mungkin banyak teman pengusaha saya beli tanah di Kalimantan ketika ada pemindahan ini baru pemindahan ibu kota, katanya mau ke Kalimantan kan. Itu invest buat future value. Tanahnya nggak diapa-apain, cuma dibeli doang. Berharap dulu beli semeter 200.000 nanti jadi 3 juta. Nanti kapan? Jadi ini harus jadi prioritas terakhir Anda. Pastikan dulu yang lain udah ada, penghasilan udah cukup, kelimpahan di masa yang akan datang ini, baru invest for future value. Ini diperlukan perencanaan waktu yang jelas, potensi peningkatan dan likuiditas sangat penting. Itu sebabnya saham sering jadi pilihan, karena saham likuiditasnya oke. Sementara beli rumah, jualnya susahnya setengah mati kadang-kadang. Ini contohnya. Investasi peningkatan future value adalah membeli tanah di daerah pedalaman, membeli rumah yang dijual murah, membeli saham untuk investasi jangka panjang, atau menyuntik dana ke startup kayak gitu. Beberapa waktu lalu saya cerita saya invest di salah satu startup. Saya nggak berharap startup itu untung ngasih saya dividen, bukan itu harapan saya. Saya berharap ada future value. Nanti di IPO, ketika retail beli, saya jualan. IPO-nya nilainya 10 kali, 20 kali, atau bisa 100 kali dari nilai yang saya beli, saham yang saya beli sebelum di IPO. Jadi ketika orang beli, saya bisa keluar. Berharap future value. Peningkatan future value, bukan berharap mendapat dividen setiap bulan, hasil setiap bulan, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu gambaran investasi. Prioritasnya ini kan level 1 untuk diri sendiri, bisnis orang lain, bisnis partner, bisnis sendiri, bisnis partner. Bisnis partner itu ya kalau Anda punya bisnis barang, ada skip misalnya saya punya bisnis keuangan dengan partner saya, sahabat saya punya bisnis. Setiap bulan ngasih dividen. Kayak gitu. Setiap bulan ngasih keuntungan. Saya nggak berharap bisnis itu dijual, nggak mau dijual juga sama sahabat saya. Saya nggak berharap future value, tapi saya berharap dividen. Ada dengan startup itu saya berharap future value, saya nggak berharap dividen. Jadi Anda harus tahu dulu masing-masing ciri-cirinya, harapannya apa, itu harus jelas dulu, baru Anda putuskan investasi. Banyak yang nanya, saya sering dapat uang saya hanya punya tabungan 1 juta. Kira-kira invest apa yang paling penting? Menurut saya paling penting adalah buat diri sendiri. Ngapain kayak beli buku, meningkatkan kualitas, dan lain-lain. Kalau punya bisnis sendiri. Nggak usah bisnis orang lain, nggak usah beli BBCA dulu, nggak usah beli Unilever dulu, nggak usah. Itu prioritas saya. Kayak gitu. Ini nggak akan diajarkan orang yang bisnisnya
jualan, mengajak orang invest saham. Uang 1 juta juga masukin dulu ke saham. Cuma menurut saya bukan seperti itu. Menurut saya fokus pertama adalah diri sendiri. Kedua untuk bisnis sendiri, kalau punya. Kalau nggak punya bisnis, saya pegawai nggak punya bisnis sendiri, ya coret aja ini, beres. Langsung punya bisnis partner nggak? Ada nggak orang kepercayaan, teman, yang invest butuh modal atau butuh keahlian kita yang bisa sama-sama ngejalanin bisnis, sama-sama membantu supaya dapat penghasilan. Karena ini kita dapat punya persetujuan pembagian dividen. Yang saya bilang, saya punya bisnis yang setiap bulan bagi dividen, simple. Setiap bulan untung bagi 2. Itu bagi dividen, punya bisnis partner. Kalau nggak punya ini ya nggak usah dipaksakan, langsung misalnya beli saham, beli tanah, untuk bisnis orang lain atau aset lain. Ini kalau saham bisa bagi dividen, tapi bukan kita yang mutusin. Kalau yang punya bilang 5 tahun ke depan nggak bagi dividen, ya udah pasrah aja. Kita berharap, jadi kita cari saham-saham yang bagi dividen kalau fokusnya bagi dividen. Atau kita berharap future value. Saya beli perusahaan ini berharap nanti dia jadi raksasa, saya bisa jual di harga mahal. Ini hasil dari investasi dan ini prioritasnya menurut saya. Dan jadi kalau disimpulkan, prioritas utama dalam fase kelimpahan, penggunaan dana dalam fase kelimpahan, pertama membayar pajak dan berbagi, menabung dan berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan. Terus bisa ini bisa selanjutnya prioritas investasi dalam ini bisa kalau udah sisanya udah sini, ini lupakan aja yang di sini. Sisanya adalah investasi untuk bisnis sendiri. Kalau udah ada kelimpahan, udah itu kita bisa invest ke bisnis sendiri. Kalau produktivitas udah ditingkatkan, kita bisa invest ke bisnis sendiri, bisnis partner, atau bisnis orang lain, atau saham. Atau fokus mengejar future value. Nggak dapat dividen, income bulanan, income tahunan. Tapi Anda merasa, oke, udah cukup income saya, penghasilan saya nggak butuh ditambah bulanan. Saya mau misalnya beli emas, beli tanah, dan lain-lain. Atau beli saham. Atau membeli saham buat jangka panjang. Jadi kurang lebih itu tips saya. Dan terakhir, saya akan balik lagi ke topik ini. Ini adalah financial planning, tujuannya adalah untuk memanage kelimpahan. Kenapa saya ngajarin ini? Mungkin sebagian dari Anda bosan, cuma bagi Anda yang udah stick sampai part ini adalah karena saya percaya saya harus punya tujuan untuk kelimpahan yang saya miliki. Jadi kalau Anda mau ini seperti saya, Anda lakukan nih.